kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini, izinkan saya yang bernama Putri Indah Rahayu dari mahasiswa Universitas Pamulang menyampaikan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Adapun tujuan yang saya sampaikan bahwa yang pertama yakni peserta didik mampu menganalisis substansi hak warga negara dalam nilai instrumen Pancasila. Peserta didik mampu menganalisis substansi kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warganya sendiri. Misalnya, kemiskinan yang menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau juga bisa disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan, sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor-faktor dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut tidak dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Dan keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan pemerintah. Contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Yang kedua, kasus pelanggaran hak dan warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya nih, masih terjadi kasus salah tangkap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. Dan yang kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Pada pasal 28A, 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang selanjutnya, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD, bajakan, perilaku plagiat ini dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. 3. Kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuk mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm,
tidak mematuhi rambu lalu lintas, dan lain-lain. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, tidak membayar pajak kepada negara, dan tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, penanganan pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penegakan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum, pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat, penegak hukum, harusnya memenuhi kewajiban dengan memberikan perlindungan kepada setiap perbuatan melawan hukum, serta menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum setiap orang. Yang B, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang terakhir, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. Seperti berikut. A. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 2. Membangun partisipasi dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Kesimpulan dari uraian di atas dapat saya simpulkan antaranya: 1. Akibat dari adanya ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan baik itu dari pemerintah atau negara maupun berasal dari rakyatnya sendiri. 3. Untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya dengan mengoptimalkan peran lembaga perlindungan hak. Tetapi, meskipun demikian, pada kenyataannya saat ini, permasalahan-permasalahan tersebut masih belum menemukan titik temu yang baik. Yang keempat, di Indonesia, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara banyak terjadi dari nilai pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Saran dari saya, apabila kita menginginkan hak yang sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita terlebih dahulu sebagai warga negara. Dengan begitu, kehidupan di negara Indonesia ini akan berjalan dengan aman dan tentram, tanpa adanya perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selain itu,
Kami menyarankan kepada pemerintah supaya warga negara dapat menikmati apa yang menjadi hak kita. Dengan begitu, negara dapat dilaksanakan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Sekian dari metode pembelajaran saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Semoga bisa dipahami dan bisa diterima oleh semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.